Oke guys, untuk soal yang nomor 1, jadi itu kan soalnya kayak yang ditanya berapa jumlah muatan listrik yang diperlukan jika kita mendapatkan AL-nya sebanyak 0,225 gram. Oke, ya udah, pertama kita bikin dulu reaksi elektrolisis dari Al2O3-nya. Berarti nanti kan dihasilkan Al katanya sebanyak 0,225 gram. Berarti Al ini karena dia berupa kation pasti dihasilkan di anoda gitu kan ya. Jadi kalau kita bikin reaksi elektrolisis katodanya di katoda, berarti jadinya Al 3+ gitu kan ya. Dia akan tereduksi menangkap 3 elektron berubah menjadi Al. Katanya dihasilkan Al-nya 0,225 gram. Berarti Al-nya dihasilkan 0,225 gram. Oke, terus berarti kita cari nih, kan katanya muatan listrik, berarti elektron ya. Ingat ya, kalau di kimia listrik itu adalah elektronnya, berarti yang ditanya mol elektronnya berapa banyak, gitu kan, muatan listriknya. Berarti kita cari nih mol dari elektron itu berapa banyak. Dari mana dapat mol elektronnya? Ya udah, kita bandingin dari mol si Al-nya. Punya GR-nya gitu kan ya, tinggal masukin rumus mol yang kayak biasa. Berarti rumus mol N sama dengan GR dibagi AR, gitu kan ya. Berarti GR Al-nya ini kita punya 0,225. AL-nya ada di soal, yaitu nilainya 27. Oke, udah, berarti kalau kita hitung nanti dapat teman-teman nilainya 0,0083. 83, sorry. Oke, dapat berarti mol AL-nya 8 ya. 8. Nah, dapat mol AL-nya, berarti buat nyari mol elektronnya gimana? Ya tinggal dibandingin koefisien aja gitu kan. Koefisien AL kan 1 di sini nilainya. Kalau Al yang koefisiennya 1 nilainya 0,083, maka elektron yang koefisiennya 3 ya udah tinggal dikali 3 gitu kan. Maka mol elektronnya sama dengan ini mol Al yang kita dapat 0,0083 dikali 3. Maka nanti teman-teman dapat mol elektronnya sebesar 0,025 mol. Oke, dapat mol elektronnya ya udah tinggal dimasukin ke rumusnya. Rumus mol dari sel elektrolisis yaitu N sama dengan Q dibagi F gitu ya. N ini molnya kan, Q itu berarti muatannya. Yang ditanya muatannya kan, berarti Q-nya. Ya udah, berarti rumusnya jadi Q sama dengan N dikali F itu kan. Berarti molnya ini kita masukin 0,025 dikali F-nya ada di soal, yaitu 96.500. Oke, ketika dihitung maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya 2412,5 kolom. Maka kalau di opsi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Diketahui massa jenis larutan CH3COH 5,2 molar. Massa jenisnya 1,04 gram per liter. Jika MR-nya C360, maka konsentrasi larutan dinyatakan dalam persen. Oke, rumus persen teman-teman jangan lupa. Yang ditanya persen kan ya. Berarti rumus konsentrasi awalnya yaitu M sama dengan persen dikali 10 dikali massa jenis densitas dibagi MR, gitu kan? Ini rumus umumnya. Yang tanya persennya, ya udah tinggal kita balik rumusnya. Berarti ini kali silang sini ya. Persen sama dengan M dikali MR gitu. M dikali MR dibagi 10 dikali massa jenisnya. Berarti persennya sama dengan M-nya di soal 5,2 dikali MR-nya 60 kan ya di situ ya. Dibagi 10 dibagi massa jenisnya 1 ya, 1,04. Ya udah, ketika teman-teman hitung nanti ini dikaliin, ini dibagi, nanti dapat hasilnya sama dengan 30. Artinya konsentrasinya sebesar 30%. Kalau di option berarti jawabannya yang C. Oke teman-teman, soal yang nomor 3. Jadi kita punya reaksi sebagai berikut. Katanya yang dapat berlangsung kecuali yang mana. Berarti simpelnya yang nggak dapat berlangsung ya. Oke teman-teman, ini adalah soal-soal tentang sifat khusus halogen. Kita pernah bahas di materi kimia unsur ya. Oke, gampang teman-teman. Kakak udah pernah jelasin sebelumnya untuk halogen, yaitu golongan 7A ya. Simpelnya yang atas, nih F2 bisa bereaksi sama yang bawah gitu ya. Berarti F bisa bereaksi sama Cl gitu kan. Cl bisa bereaksi sama Br, Br bisa bereaksi sama E dan seterusnya. Tapi yang atas dia nggak bisa bereaksi sama yang bawah, nggak bisa bereaksi sama yang atas. Berarti I2 nanti ketemu Br dalam larutannya dia nggak bisa bereaksi. Contohnya kita akan bahas soalnya sini teman, ini pilihan gandanya kakak udah bahas. Berarti kakak udah tulis maksudnya. Oke, kita punya Ki sama Br2, ya udah lihat aja Br2. Apakah Br2 bisa bereaksi dengan I? Dengan lihat Br di atas daripada si I, ya dong. Ke atas ke bawah berarti bisa. Oh, berarti yang A bisa gitu.
Yang B, sekarang lihat CL2 ke I, berarti dari CL2, ini kan CL2 ke I, oh CL2-nya di atas, I-nya di bawah, berarti bisa bereaksi, 2 juga bisa bereaksi. Yang C, kita punya KCl BR2, oke BR2 di sini, Cl di atasnya gitu kan ya. Oke, karena BR2 di atas, di bawahnya CL2, maka BR2 nggak bisa bereaksi sama Cl, gitu. Berarti yang ini yang nggak bisa. Yang D, kalau mau dibuktiin boleh, ini Cl ya guys ya. Berarti CL2 ke KBr, CL2 ke Br gitu ya. Bisa dong ke bawah ya? Bisa. Ini juga sama, F2 Cl, F paling atas, otomatis F pasti bisa bereaksi sama yang bawahnya semuanya. Berarti bisa. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Kita punya reaksi kesetimbangannya kayak gini. Di soalnya ditanya berapa nilai Kc-nya. Oke, jangan lupa ya guys ya, Kc itu cuman boleh, rumusnya ya, rumusnya dulu deh, yaitu konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan. Oke, ingat teman-teman, yang boleh masuk ke rumus Kc cuma 2 fase, yaitu ada yang fasenya aki atau larutan, atau yang fasenya gas yang boleh masuk ke rumus Kc gitu ya. Sekarang tinggal lihat aja. Untuk nyari rumus Kc dari reaksi yang di atas, berarti nilai Kc-nya sama dengan produk ingat yang sebelah kanan ya. Produk yang sebelah kanan, reaktan itu yang sebelah kiri. Oke. Berarti konsentrasi produk, konsentrasi yang sebelah kanan. Berarti lihat aja, di kanan ada BaO. Dia S fasenya. Boleh masuk gak? Nggak boleh, karena yang boleh cuman ini, yang fasenya Aki sama G gitu kan. Berarti ini nggak boleh masuk BaO-nya. Kanan O2, oh kita punya O2 nih. O2 fasenya gas ya, berarti dia boleh masuk ke rumus Kc-nya. Berarti masukin konsentrasi O2 gitu. Dibagi reaktan tuh yang sebelah kiri, berarti yang sebelah kiri ada BaO doang, fasenya S atau solid, berarti karena dia fasenya solid nggak boleh masuk dong, karena yang boleh masuk cuman yang fasenya Aki sama GO, berarti yang ini nggak boleh masuk. Ya udah, berarti dibagi 1 atau nggak usah ditulis, maka Kc-nya sama dengan konsentrasi O2. Itu jawabannya yang E. Oke teman-teman, kita punya soal nomor 5, katanya ada obat ya, dia termasuk basa organik lemah atau basa lemah, maksudnya gitu ya. Konsentrasinya 0,100 M ya, sama aja kayak 0,1 M, pH-nya 11. Yang ditanya berapa nilai KB, sorry ya bahasa ya, berapa nilai KB-nya. Ya udah teman-teman, pertama masukin aja dulu rumus basa lemah, konsentrasi basa lemah. Jangan lupa rumus menghitung konsentrasi basa lemah atau pH basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar dari M dikali KB, itu kan ya. KB yang mau kita cari di sini, M-nya udah punya. Yang tanya berarti OH- dapat dari mana? Ya udah, kita cari OH-nya. Dapat dari mana OH-nya? Ini dia teman-teman. pH. Ingat ya, pH itu diperuntukkan untuk senyawa yang sifatnya asam. Berarti kalau basa dia harus yang dicari pOH-nya. Jangan lupa, kita punya rumusnya. pH ditambah pOH sama dengan 14. Ya enggak? Berarti kalau mencari nilai pOH-nya, pOH sama dengan 14. Ini pindah ruas ya. Dikurang pH. Berarti kalau nyari pH ini, berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang pH-nya 11. Berarti pH-nya dapat nilainya 3. Oh, dapat pH-nya nilainya 3. Jangan lupa teman-teman, rumus pH, rumus pOH itu rumus dari logaritmanya, di minus logaritmanya. Misal kita nyari pH, di pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH-. Ini kan ya. Berarti kita dapat pH-nya sama dengan min logaritma, masukin konsentrasi OH-nya. Nah, karena kita yang ketahuinya pH-nya 3, otomatis kalau pH-nya 3 akan nilai konsentrasi OH-nya nanti ya, logaritma itu dari 10 pangkatnya. Berarti kalau nilainya 3, ya otomatis konsentrasi OH-nya nilainya 10 pangkat min 3. Gitu ya. Oke, berarti dapat nih. Kita masuk ke OH- 10 pangkat min 3, masukin sebelah sini. Berarti 10 pangkat min 3 sama dengan akar dari M-nya masukin 0,1, boleh diganti jadi 10 pangkat min 1 dong. Ya enggak? Dikali KB. Nah, ingat teman-teman, KB yang di sini yang kita cari dia masih dalam bentuk akarnya. Berarti kita harus ilangin akarnya. Gimana caranya? Ya udah, tinggal kita kuadratin. Ingat guys, kalau yang kanannya kita kuadratin, maka kiri juga otomatis ikut dikuadratin. Ya udah, berarti tinggal kita hitung 10 pangkat min 3 kuadrat. Ingat, pangkat dipangkatin lagi, tinggal teman-teman kali aja. Berarti min 3 kali 2 min 6. 10 pangkat min 6 sama dengan, karena kita udah kuadratin akarnya, dihilangin aja. Jadinya tinggal 10 pangkat min 1 dikali KB. Gitu ya. Ini KB yang ditanya. Ya udah, tinggal pindah ruas nih yang sebelah sini. Maka nilai KB sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Oke, eksponennya sama, pembagian tinggal pangkatnya dikurangi. Kalau dibagi, ya kan ya, berarti min 6 dikurang min 1. Jawabannya 10 pangkat min 5.
Jawabannya yang D.